gitu kan. Katanya kan manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, sebagai makhluk yang paling sempurna, dan saya ingin memuliakan namanya. Dan kerja adalah ibadah. Ibadah yang terbaik adalah saya melakukan yang terbaik untuknya. Kalau saya minder, berarti saya mengecilkan dia, saya tidak memuliakan dia yang sudah menciptakan saya sebaik-baiknya gitu. Jadi saya harus keluarkan potensi saya, karena saya nggak tahu potensi saya itu akan sebesar apa, sebisa apa, semampu apa gitu. Jadi saya harus buka. Masuk ke sebuah perusahaan dan ternyata diterimanya sebagai HR. Lah, terus gimana rasanya diterimanya? Sakit perut. Kan maunya jadi PR ya? Maunya jadi PR. Iya mirip sih, PR, HR beda sehuruf. Iya, sama HR. beda sehuruf. Saya bilang, Tapi beda. saya ngelamarnya jadi PR, bukan jadi HR. Ini salah ketik apa gimana nih Pak? Nah, Kan? kayaknya ada yang salah nih Pak. Gitu. Saya sih nggak typo ya Pak. Bapak perlu berat Semanta Baru. Jadi saya 3 hari tuh saya bolak-balik tuh ke kantor itu. Gitu. Saya bilang tuh sama direktur HR-nya, Pak, saya nggak ngerti HR. Sesuatu yang sangat saya nggak kenalin. Terus dia bilang, enggak, saya tahu kamu pernah ngajar, punya NGO, terus di UNICEF melakukan program dengan anak-anak gitu. Ini bedanya cuman audiensnya orang dewasa aja. Gitu. Iya, menarik. Dan kamu pasti bisa kalau mau belajar. Kalau mau belajar. Dan belajar itu sekarang gampang. Ada pelatihan, ada konsultan, gitu kan. Waktu itu perusahaannya sedang melakukan transformasi dan didampingi oleh konsultan. Jadi misalnya mau nanya bisa sama konsultan. Gitu. Tinggal kamu mau nggak nyoba? Gitu. Terus saya kan orangnya agak adventurous sih. Kalau ditantang siapa takut gitu. Padahal waktu itu minat nggak ke HR? Belum tahu. Orang baru pertama kali. Nggak tahu kayak apa ya? Enggak. Terus saya bilang, ini kita sama-sama punya resiko ya, gitu. Betul. Dia sebagai direktur HR, kalau salah hire punya resiko, ya kan? Saya juga udah punya reputasi sebagai jurnalis dan ahli komunikasi, punya resiko. Kalau ntar saya nggak suka, gitu kan, terus udah ninggalin kerjaan dan segala macam. Jadi oke, 3 bulan kita coba, gitu. Nah disitulah kemudian saya belajar untuk selalu menyukai apa yang diberikan kepada saya. Dan untuk selalu bersungguh-sungguh belajar memberikan yang terbaik. 3 bulan itu ternyata saya bisa melakukan. Ini poin bagus sih. Saya belajar gitu ya. Saya belajar untuk menyukai apapun yang disodorkan di hadapan saya. Karena toh kalau belum dicoba juga nggak tahu. Nggak tahu. Nah ini yang menariknya gini. Biasanya ya mencoba hal yang baru yang kita nggak tahu. Itu kan rasanya kalau di kacamata aku ya. Mungkin juga mewakili suara hati teman Nesha semua. Itu kan rasanya kayak masuk ke sebuah hutan belantara. Nggak ada jalannya. Ini nanti depan nih belok kanan belok kiri nggak tahu karena mungkin kerjaan yang nggak tahu kayak apa apa tugasnya bakal kayak gimana, apakah saya mampu atau nggak tahu gitu, apakah saya akan bisa atau nggak tahu. Dan biasanya penyakitnya adalah langsung minder. Udah deh kasihin aja kerjaannya ke orang yang udah jago, saya mah nggak mampu atau saya belum pernah dikasih kerja ini, saya nggak mampu lah. Nah itu muncul apa enggak? Ada pasti. Cuman saya tuh gini, kan kita kan beriman ya. Benar. Betul. Iya kan? Ya. Jadi saya tuh percaya gitu. Tuhan tuh pasti baik lah sama saya, sayang sama saya gitu. Dan saya dalam doa saya selalu dalam sholat, dalam doa gitu. Saya selalu istilahnya tuh dalam tanda kutip ya, bersekutu dengan Allah gitu kan. Jadi saya nggak tinggalkan gitu. Jadi terasa takut saya kemudian saya kembalikan kepada Tuhan, Dia yang di atas, yang Maha Kuasa, gitu kan. Dia yang akan menolong saya semua kesulitan saya. Jadi saya beranikan aja diri saya gitu kan. Katanya kan manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, sebagai makhluk yang paling sempurna, ya kan. Dan saya ingin memuliakan namanya.
ya kan? Dan kerja adalah ibadah. Ibadah yang terbaik adalah saya melakukan yang terbaik untuknya, gitu. Jadi konsep saya tuh itu. Jadi kalau disodorin mungkin ya Sebagai ibadah yang terbaik saya harus berikan yang terbaik nih gitu. Hmm. Kalau saya anggap diri saya kecil, berarti saya mengecilkan dia yang sudah menciptakan saya sebaik-baiknya. Kalau saya minder, berarti saya mengecilkan dia, saya tidak memuliakan dia yang sudah menciptakan saya sebaik-baiknya gitu. Jadi saya harus keluarkan potensi saya karena saya nggak tahu potensi saya itu akan sebesar apa, sebisa apa, semampu apa gitu. Jadi saya harus buka diri saya gitu, apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya gitu. Saya tuh mulainya dari situ, Kak Rasti. Ini penting untuk didengar para insecure. Masyarakat inse gitu ya, geng-geng insecure atau yang ngerasa minder, aduh kok aku gini, kok aku nggak bisa, kok aku jurusannya nggak sesuai, aku ini tuh sebenarnya wajar ya, ketakutan tuh wajar. Bahkan Kak Lili pun yang kalau dikasih apa-apa kesannya dihajar aja, dihabek aja gitu pun punya sebenarnya ketakutan itu. Tapi ujung-ujungnya ingat lagi bahwa Tuhan yang kasih kita Kalau kuat gila aja gitu. talenta gitu kan kira-kira ya, kebiasaan. Dan ya tadi kalau kita nggak pernah nyoba kan kita nggak tahu kita punya potensi passion yang apa. Iya, karena kalau saya mikir nih sekarang, kalau kemarin itu waktu aku ditawarin HR ini aku nggak ambil karena aku takut, karena aku nggak pernah tahu HR, terus aku bilang, Pak saya kan nulis CV-nya PR bukan HR gitu kan, terus aku tolak gitu ya. Nggak akan jadi, Mungkin aku nggak jadi kayak gini loh, nggak akan jadi direktur, nggak akan jadi CHRO atau apapun itu ya nggak akan gitu. Dan aku mungkin nggak akan pernah ketemu bahwa ternyata passion aku di HR. Nah ngomong-ngomong soal passion, kalau Kak Lili mungkin karena kemurahan Tuhan lagi-lagi datang ya pekerjaan, tiba-tiba lagi jadi pembicara, ada produser nawarin gitu kan ya. Lagi ada tsunami ada yang nawarin pekerjaan, bahkan daftarnya PR nawarinnya HR gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga teman Nesha yang aku nggak suka kuliahku. Misalnya tadi kuliahnya akuntansi deh gitu ya, sama kayak Kak Lili. Aduh aku nggak suka tuh ngitung-ngitung duit kayak gitu, mumet banget. Pernah balance lagi. Migren yang ada. Ya kan, rekonsiliasi aja terus gitu kan. Aduh gimana nih gitu ya. Jadi aku nggak mau daftar kerja sebagai akuntan kayak atau auditor atau apapun tuh aku nggak mau misalnya gitu ya. Tapi aku juga nggak tahu sebenarnya apa sih yang cocok buat aku, dan aku harus mulai melamar pekerjaan kemana atau mengeksplorasi bidang apa. Nah itu kira-kira gimana sih caranya supaya kita bisa lebih peka. Karena kalau yang aku lihat tadi, walaupun Kak Lili nggak secara sadar gitu ya meng-apply jadi HR atau apapun, tapi Kak Lili tahu apa yang Kak Lili suka, yaitu pendidikan misalnya, mengajar, mengembangkan manusia, dan itu langsung dikerjain. Berarti kan ada kesadaran itu kan Kak? Ya. Itu gimana cara taunya bahwa ini nih passion aku, minat aku? Jadi kalau sekarang tuh ya bagusnya udah banyak sekali lembaga, institusi. Dan mungkin Thalanesia juga punya ya, nih kalau aku lihat-lihat di Instagram postnya, di podcastnya gitu ya, tools ya, lembaga institusi yang menawarkan tools untuk mengetahui potensi dan minat bakat kita dan kecenderungan kita tuh seperti apa. Kalau aku kan kebetulan ada orang yang mengamati diriku, kemudian melihat gitu ya. Setelah dia mengamati, dia melihat, oh anak ini punya kecenderungan seperti ini, talentnya seperti ini, kayaknya dia akan sukses kalau bantuin saya di sini. Jadi dia menawarkan kepada saya. Sayanya mungkin blind spot, ya kan? Ya nggak tahu, nggak sadar. Taunya PR. Tapi ada orang yang sadar yang kemudian jadi mentor saya, gitu. Nah, tapi kita sekarang nih dengan internet dan banyaknya lembaga yang menawarkan itu. Kalau udah punya kesadaran kayak teman Nesia, bisa mencari sendiri. Kalau zaman saya dulu susah. Karena terbatas. Iya bener juga, 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu nggak ada Thalanesia yang nyediain tes minat bakat gratis gitu kan? Gratis tuh nggak ada. Nggak ada. Sekarang kalau mau nyari Strength Finder, MBTI, Google aja muncul tuh tawaran gratis-gratisnya. Betul. Gitu ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, Thalanesia punya bahasa Indonesia. Punya bahasa Indonesia. Ada ya Thalanesia. Gitu. Zaman saya susah banget. Benar.
Gitu. Jadi syukurnya dulu saya tuh ketemu orang yang mengamati dan kemudian bersedia jadi mentor gitu. Mentor itu juga kayaknya kata kunci yang ini ya, karena mungkin tahu aja juga, oke, tahu minatnya ini, tapi ngembanginnya kemana, mungkin butuh apa arahan atau butuh sosok. Kira-kira waktu itu mentor tuh perannya seperti apa sih, Kak? Banyak ya, karena mentor itu kan dia secara pengalaman jauh lebih luas gitu ya, lebih dalam atau lebih bijak ya. Jadi kita bisa belajar dari mentor kita. Apakah situasi yang kita hadapi ini pernah juga dia alami sehingga pilihan-pilihannya seperti apa. Kemudian bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita. Ya, kalau sesuai bisa kita pilih mana yang cocok gitu. Dan sekarang ya ada yang namanya coach. Pengen banget gitu ya. Zaman saya dulu nggak ada namanya coach ya. Pas saya udah mulai berkarir nih jadi HR, saya pernah pilih coach. Dan itu mahalnya luar biasa. Ya, aku investasinya ya, gitu ya. betul. Tapi sekarang tuh saya lihat banyak coach dan banyak sekali lembaga institusi yang juga menawarkan coach gratis. Saya nggak tahu di Thailandia juga ada tuh kayak ada coach sama mentor. Mentor dan ya terjangkau tadi yang kalau Kak Great temanku cerita itu dengan mulai dari 3 juta sudah dimentor setiap minggunya selama 9 bulan. Itu luar biasa. Ya, karena aku pun juga punya mentor Kak Lili, ya lumayan. Lumayan gitu. Lumayan. Jadi kalau 3 juta untuk 9 bulan ya memang terjangkau. Coach dan mentor itu sangat diperlukan. Hmm. Ya, saya merasakan sekali bagaimana dalam sepanjang karir saya 20 tahun ada masa-masa yang tentu tadi kalau dibilang asam garam gitu ya, banyakkan asam sama garam daripada gula-gulanya gitu ya. Kita perlu nasihat, pendampingan gitu ya dalam mengambil keputusan-keputusan sulit. Oh iya banget. Dan itu biasanya mentor yang kemudian secara bijak bisa memberikan pilihan-pilihan dan wawasan. Dan dia juga lebih berpengalaman dan dia juga apa ya, orang di luar kita gitu ya, orang bukan keluar, misalnya nggak bias gitu kan ya. Ya, sehingga kita tidak perlu terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Iya, benar. Aku juga ini sih, aku juga lumayan orang yang mengalami dan menyediakan waktu untuk coaching gitu, waktu dan investasi untuk coaching, dan itu ini banget sih, Itu membantu banget. Karena gini, ada hal-hal yang kita tahu orang lain tahu, gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya private, cuman kita yang tahu orang lain nggak tahu. Ada hal-hal yang orang lain tahu kita nggak tahu. Nah, iya, gitu. Kita nggak sadar, blind spot. Nah, mentor, coach itu bisa membantu kita untuk lebih menyadari hal-hal yang orang lain tahu kita nggak tahu. Dan itu bukan mempercepat kali ya, mungkin tadi ya kalau masuk hutan belantara gitu ya, dunia yang baru jadi kayak agak menjadi lebih mudah aja buat kita. Tahulah jalannya kanan apa kiri gitu ya. Karena kalau space gitu ya, ruang di mana hal-hal yang kita tahu dan hal-hal yang kita tahu itu juga diketahui oleh orang lain. Jadi space publiknya itu lebih luas, hidup tuh akan lebih mudah karena nggak ada yang ditutupin kan. Betul. Dan kita juga tahu tentang diri kita juga. Ya, hubungan interpersonalnya juga jadi lebih baik. Itu akan mempermudah karir, hubungan. Menarik. Kebetulan di Thailandia juga kita percaya gitu ya. Kenapa? Ya tentu dari saya pribadi gitu ya, dari aku pribadi, karena aku percaya banget pentingnya mentor dan coach, dan kayaknya aku berhutang budi banyak gitu ya sama orang-orang yang mementor aku secara profesional maupun yang memang mentor di kantor gitu ya, dan atau coach profesional yang aku temui mereka. Jadi memang Thailandia mencoba untuk membuka akses luas-luasnya supaya lebih mudah lagi untuk para anak-anak yang lebih muda untuk bisa tadi mendapatkan coach dan didampingi sampai bisa dapat kerja. Itu sih sebenarnya, dan bisa tahu gitu ya, ini mulainya dari mana, kalau galau gimana, kalau menghadapi kegagalan gimana, karena itu yang biasanya suka menampar kali atau gimana, nggak tahu Kak Lili. Menampar, menyandung, menjebak sampai kecemplung gitu ya. Penting banget, dan disitulah kemudian tangan mentor kita itu yang akan
meraih kita, mengangkat kita gitu ya, menolong kita. Dan saya punya mentor banyak banget ya. Mentor saya tuh mulai dari yang muda ya, anak kecil ada gitu ya, orang-orang muda ada, sampai yang udah sepuh gitu. Jadi beragam dan banyak, dan semakin banyak mentor semakin baik. Kita butuh banyak mentor dan butuh coach, dan itu menolong sekali di karir. Menarik. Aku mau balik lagi ke tadi, soalnya Kak Lili kan bilang nggak melamar tapi dapat kerjaan, dan kerjaannya switch career. Karena aku tadi membaca situasi gitu ya, di ruangan Zoom ini sekarang banyak banget teman Nesha yang galau mau switch career, atau ya mungkin nggak juga mau switch career tapi mau memulai babak baru, yaitu babak mencari pekerjaan. Tapi gimana ya kalau saya nggak merasa skill di kuliah saya itu kayaknya kalau dilihat namanya gitu tuh nggak cocok gitu kuliahnya, atau saya kok kayaknya nggak punya skill yang udah ada di dunia kerja. Nah, Kak Lili pada saat bertransisi ya dari misalnya NGO, lalu kemudian bertransisi ke dunia media, lalu bertransisi ke dunia HR, itu sebenarnya skill yang dipelajari di kuliah akuntansi atau skill yang di dunia NGO, atau skill yang di dunia PR atau di dunia komunikasi, itu tuh masih kepake apa enggak, atau memang beneran harus belajar hal baru ya? Tentu ada skill-skill yang terus kita bisa bawa. Namanya transferable skill.